merupakan penindakan melalui suara. Jadi hal ini sesuai dengan sila keempat yang menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin. Musyawarah dapat tetap terjadi dalam proses kampanye dan diskusi publik sebelum pemungutan suara. Makasih ya Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ulfa Perlianti, saya dari Fakultas Fisioterapi. Saya di sini ingin menanya tentang apa kelebihan pemilihan langsung dalam konteks penerapan sila keempat. Pak, izin jawab ya. Jadi kelebihannya adalah memberi rakyat kesempatan setara untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani, sehingga prinsip kerakyatan terwujud. Jadi proses kampanye terbuka juga memungkinkan dialog antara calon pemimpin dan masyarakat yang merupakan bentuk musyawarah modern. Selain itu, pemilihan langsung memperkuat legitimasi pemimpin karena mereka disebut rakyat. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ulfa Priyanti, saya dari Fakultas Fisioterapi. Saya di sini ingin menanya tentang apa kekurangan sistem pemilihan langsung jika dikaitkan dengan sila keempat. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Mungkin dari saya sendiri, pemilihan langsung itu sering menimbulkan biaya politik yang tinggi karena kita harus membuat bilik suara dari misal mungkin kardus atau kertas dan disebarkan ke seluruh Indonesia, bukan hanya satu kota atau satu daerah saja. Lalu ada potensi konflik horizontal dan polarisasi masyarakat. Dari situasi ini dapat bertentangan dengan semangat sila keempat yang menekankan bahwa persatuan dan keputusan yang diambil secara bijak. Padahal keputusan lebih dipengaruhi oleh popularitas atau kampanye besar-besaran, sehingga orang menilai hanya dengan kampanye popularitas, yang sedangkan bagi politisi kecil dan tidak memiliki kuasa atau uang, mereka jadi tergeser oleh hal itu. Nah, bukan hasil musyawarah mendalam. Jadi makanya kenapa banyak politisi yang jujur dan benar kalah dengan politisi yang berduit dan eksistensi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ulfa Priyanti, saya dari Fakultas Fisioterapi. Saya di sini ingin menanyakan tentang apakah sistem pemilihan tidak langsung melalui perwakilan lebih sesuai dengan sila keempat dibandingkan pemilihan langsung. Saya ingin menjawab, sistem tidak langsung lebih dekat dengan konsep musyawarah dan mufakat karena keputusan diambil oleh wakil-wakil rakyat melalui dialog. Namun, pemilihan langsung tetap relevan karena Indonesia menganut demokrasi dan modern yang menekankan partisipasi rakyat secara luas. Keduanya dapat sesuai dengan sila keempat selama dijalankan dengan adil, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Terima kasih ya Kak. Halo Kak, perkenalkan nama saya Ulfa Priyanti, saya dari jurusan fisioterapi. Saya di sini ingin bertanya tentang, jadi apakah pemilihan langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila? Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri Nanda. Baik, di sini saya akan menjawab. Ya, pemilihan langsung masih relevan selama prosesnya menunjukkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kejujuran, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap musyawarah. Relevansinya dapat ditingkatkan dengan pendidikan politik yang baik, pengawasan ketat, dan budaya politik yang santun, agar pemilu tidak sekedar kompetisi popularitas,